kembali lagi di podcast SDIT Balikpapan Islamic School. Nah, hari ini kita bersama dengan teman-teman kelas 4. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Bunda Vira yang akan memandu kegiatan podcast pada hari ini. Nah, bersama Bunda Vira sudah ada teman-teman yang luar biasa dari kelas 4. Oke, boleh dari sebelah sini diperkenalkan dulu teman-teman. Saya Faza dari kelas 4A. Nama saya Delaen dari kelas 4B. Nama saya Aya dari kelas 4D. Nama saya Ais dari kelas 4C. Hai teman-teman semuanya, salam kenal. Wah, hari ini podcastnya sangat berbeda, sangat istimewa. Kalau biasanya kita podcast itu di dalam ruangan, hari ini special edition. Wah, bagus gak tuh special edition? Kita podcastnya di luar, di samping daun-daun yang luar biasa ini. Oke, kita hari ini podcast akan membahas tentang hari apa ya kira-kira? Hari Menanam Pohon Indonesia. Wah, keren, sudah tahu. Hari ini kita akan membahas tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Teman-teman yang ada di sini nih, tahu nggak sih Hari Menanam Pohon Indonesia itu hari apa sih? Hari untuk memperingati nasional tentang pohon. Tentang pohon. Jadi intinya kita harus apa teman-teman? Harus melestarikan pohon, Bunda. Melestarikan pohon. Bunda Vira tanya deh, diperingati hari apa sih? Pas tanggal berapa? 28 November. Mantap. Jadi teman-teman, dalam tanggal 28 November akan diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Wow. Sudah ada yang tahu sebelumnya kalau tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon? Belum sih Bunda, baru tahu ya. Oke. Nah, karena sekarang sudah tahu, teman-teman, Bunda Vira tanya dong, pohon tuh penting nggak sih? Penting. Penting ya. Kenapa penting? Karena pohon menghasilkan oksigen. Wah, mantap. Oksigen. Kata kuncinya oksigen nih. Oksigen buat apa emangnya? Untuk bernafas. Untuk bernafas. Jadi kira-kira kalau tidak ada pohon kita gimana? Gak bisa nafas. Nafas. Betul. Jadi begitu pentingnya ya teman-teman Hari Menanam Pohon ini. Nah, teman-teman, kita lihat di sekeliling kita deh, di daerah sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Menurut teman-teman, masih banyak pohon nggak di sekitar lingkungan sekolah kita? Lumayan sedikit sih, Lumayan ya, tapi nggak sebegitu banyak. Teman-teman, padahal ada sebuah fakta yang menyebutkan bahwa Kalimantan, daerah yang kita tinggali saat ini, merupakan paru-paru dunia. Ada yang pernah dengar nggak? Belum sih Bunda. Delain pernah dengar itu? Iya, jadi Kalimantan ini disebut itu sebagai paru-paru dunia, teman-teman. Wah, luar biasa seharusnya. Nah, kenapa sih bisa disebut sebagai paru-paru dunia? Karena bisa banyak hutan. Jadi menghasilkan banyak oksigen. Betul. Namun ternyata setelah kita amati di sekitar lingkungan kita, sekolah sih terutama, ternyata masih pohonnya sudah mulai berkurang ya. Iya. Kalau Bunda tanya di sekitar rumahnya Faza, Ada sih Bun di halamannya. Di halaman aja. Kalau di rumah Delaen? Ada di pinggir jalan banyak. Di pinggir jalan masih banyak. Di Ayah? Kalau di rumahnya Ayah di belakang rumah ada pohon sih Bunda. Di depan rumahnya Ais ada pohon besar banget. Oh, ada pohon besar banget ya. Jadi masih oksigen masih tersedia ya. Iya. Jadi teman-teman, tapi jika dilihat dari kasat mata ya yang kita lihat sehari-hari, memang tidak terlalu banyak sudah pohon yang ada di Kalimantan ini. Nah, kira-kira penyebabnya apa sih teman-teman? Karena banyak bangunan Bunda. Ada penebangan juga sih Bun. Ada penebangan liar, kemudian alih fungsi lahan ya. Iya. Jadi apa kira-kira sekarang? Jadi bangunan. Jadi rumah jadi mall. Sama lemari. Oh iya, jadi berkurangnya karena untuk perkakas juga, kemudian alih fungsi lahan, penebangan liar dan lain sebagainya. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah lihat nih, ternyata
jumlah pohon tuh semakin berkurang. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya pohon itu tetap lestari? Karena teman-teman tadi di awal sampaikan bahwa pohon itu termasuk hal yang sangat penting karena membantu kita dalam memenuhi oksigen. Jadi apa? Kira-kira dari Faza, apa yang harus dilakukan supaya pohon itu tetap lestari? Menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang lain? Tidak melakukan penebangan liar. Tidak melakukan penebangan liar. Apa ya? Ais mungkin? Mengurangi produk yang berasal dari pohon. Wah, mengurangi produk yang berasal dari pohon. Betul sekali teman-teman. Ih, keren ya teman-teman, ini luar biasa. Nah, teman-teman, jadi teman-teman masih ingat nggak? Di tanggal 9 November, beberapa minggu yang lalu, kita melaksanakan puncak P5 kelas 4. Ada masih ingat? Masih. Apa sih tema kita? Kurangi sampah plastik, hidup jadi asyik. Betul. Kurangi sampah plastik, hidup jadi asik. Nah, di situ teman-teman, apa kegiatannya Faza? Buat ekobrik dari sampah plastik, sama bikin karya daur ulang sampah plastik. Nah, ekobriknya itu selanjutnya dibuat karya apa? Dibuat kursi, meja, pagar-pagaran. Masya Allah, berarti sesuai ya sama pernyataan dari kakak Ais tadi. Bagaimana sih caranya supaya pohon itu tetap lestari? Kita mengurangi produk-produk yang terbuat dari pohon, yang memanfaatkan pohon. Jadi ekobrik kita sudah dimanfaatkan untuk menjadi kursi, meja, kemudian juga pagar, hiasan, dan lain sebagainya. Wah, keren. Teman-teman sudah berusaha untuk menjaga kelestarian pohon. Nah, teman-teman, Bunda Vira juga melihat nih di kelas tuh penggunaan tisu. Tahu tisu? Tahu. Iya. Kalau di kelas teman-teman bagaimana? Tisu tuh digunakan untuk apa aja? Kalau ada teman yang pilek gitu, kalau ada yang basah dilap. Tumpah. Nah, teman-teman tahu nggak tisu itu berasal dari mana? Dari serat kayu. Betul, dari serat kayu. Ternyata dari pohon lagi. Dan penggunaan tisu itu luar biasa loh. Satu box tisu itu bisa habis dalam 1 hari. Bayangkan berapa pohon yang harus kita tebang untuk menghasilkan tisu. Nah, kalau kalian sudah lihat seperti itu, kira-kira perlu nggak sih kita mengurangi penggunaan tisu? Perlu banget ya? Iya banget. Ya, caranya gimana? Caranya mengurangi penggunaan tisu. Dengan cara? Dengan cara kalau ada yang basah pakai lap, pakai kanebo. Kalau ada yang basah dilap pakai kanebo. Terus kalau lagi pilek itu gimana? Pileknya tuh bisa 1 hari itu semua pilek misalkan. Terus teman-teman tuh kalau ngambil tisu bukan 1 lembar, tapi nih berlembar-lembar, buang. Sekali pakai aja. Jadi kan kalau pilek, kalau batuk, kira-kira pakai apa? Bisa juga pakai air. Tisu cuci ulang juga bisa buat. Apa ya? Tisu cuci ulang. Tisu cuci ulang. Terus apa lagi? Tisu dari rumah tapi harus hemat pakai tisunya. Kalau saran Bunda Vira, kalian bisa memanfaatkan sapu tangan. Pernah punya sapu tangan nggak? Pernah, punya. Iya, punya ya? Iya, sapu tangan itu kain kecil yang bisa kalian bawa kemana-mana. Jika sewaktu-waktu kalian pilek, bisa dipakai itu. Dan namanya kain kan bisa dicuci ulang ya teman-teman. Ya, jadi bisa digunakan berkali-kali. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman, ternyata seru sekali ya pembahasan kita. Mulai dari oksigen, kemudian penggunaan barang-barang yang dari kayu, kemudian ada yang baru kalian tahu juga bahwa tisu itu juga terbuat dari serat kayu, dan kalian juga sudah memaparkan kepada teman-teman semua bahwa kita harus menghemat penggunaan tisu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, harapan teman-teman nih setelah kita melakukan podcast dan teman-teman tahu nih bahwa tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia. Apa harapan teman-teman ke depannya? Dari Ais deh. Harapan Ais ke depannya seperti apa? Sih,
semoga masyarakat lebih bermanfaat lagi memakai produk yang berasal dari pohon. Oke, kalau dari Ayah harapannya? Kalau dari ayah sih harapannya semoga ada acara membuat kampanye gitu loh Bun, biar mengurangi produk dari pemakaian pohon. Oke. Kalau Delain, harapannya Delain? Harapannya semoga orang-orang lebih sadar agar tidak memakai produk yang berasal dari pohon. Kalau Fazah, harapannya Fazah? Semoga teman-teman lebih banyak yang menanam pohon sama tanaman. Oke, jadi Masya Allah ya teman-teman, harapannya luar biasa. Jadi ada yang berharap supaya pohonnya tetap lestari, itu mengurangi produk-produk yang dari kayu ya, dari pohon, memanfaatkan pohon. Kemudian Ayah tadi, ayo ajak teman-teman semuanya melalui kampanye ya, melalui kampanye untuk kita melestarikan pohon, karena memang pohon itu sangat kita butuhkan, sangat penting buat kehidupan kita teman-teman. Kalau dari Delain tadi, Delain mengharapkan orang-orang sadar ya, sadar bahwa pohon itu yang penting. Dan dari Faza berharap bahwa semakin banyak yang menanam pohon. Masya Allah. Bunda Fira juga berharap tetap pohon tetap lestari dan predikat sebagai paru-paru dunia untuk Kalimantan tetap ada. Betul nggak? Keren banget loh paru-paru dunia. Keren banget itu teman-teman. Tapi jika ternyata pada kenyataannya tidak sesuai, kan sedih ya pasti. Sudah dibilang paru-paru dunia, ternyata pohonnya nggak ada. Jadi kurang ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau melihat pembangunan tuh juga luar biasa ya di Kalimantan. Di Balikpapan lah kita lihat banyak mal-mal baru, banyak perumahan baru. Itu juga mengurangi pohon yang ada di sini teman-teman. Nah mulai sekarang teman-teman ajak saudara, teman, dan semua orang di sekitar kalian untuk lebih rajin menanam pohon. Satu pohon kita bermanfaat untuk ribuan tahun ke depan. Betul? Betul. Oke, mantap. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang menyaksikan video ini, yuk sama-sama kita lestarikan pohon yang ada di sekitar kita. Satu orang satu pohon ya teman-teman. Yeay, Masya Allah. Wah, sepertinya pembahasannya sudah sampai di sini. Oke teman-teman, kita akan bahas kegiatan yang lebih seru lainnya. Untuk podcast mengenai Hari Menanam Pohon Indonesia kita cukupkan sampai di sini. Kita ucapkan kepada teman-teman semua, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share teman-teman semuanya. Wassalamualaikum